Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dimudahkan langkah kita menuju Masjid Siti Halimah untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, usai kita menjalankan sholat subuh, kita akan kembali mengikuti kajian dengan tema Sirah Nabawiyah yang memang sudah rutin dilakukan setiap pekan ketiga bersama dengan Ustadz Abdul Razak. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan berikutnya kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bulan yang lalu kita sudah bahas tentang nasab, yaitu asal usul keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa sebelum beliau dilahirkan ke muka bumi, ayahnya sudah wafat. Begitu beliau dilahirkan, dipelihara di pedalaman, di perkampungan Bani Sa'ad, disusui oleh Halimah binti Sa'diyah sampai kira-kira usia beliau 5 tahun. Jadi beliau tidak bertemu lama dengan ibunya, karena dari mulai bayi sampai kurang lebih 5 tahun beliau disusui oleh Halimah binti Sa'diyah di pedalaman atau di pemukiman Bani Sa'ad, Arab Badui, bukan di kota, tetapi kurang lebih kalau di Indonesia mungkin di pedesaan. Pada usia 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada ketika beliau sedang bermain-main bersama teman-temannya. Ada seseorang yang mengambil beliau, menelentangkannya, membelah dadanya dan mencuci bagian dari badannya, yaitu jantungnya, qalbnya, dicuci dengan air zam-zam. Teman-temannya yang melihat ketakutan, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua mereka. Kemudian karena peristiwa itu, Halimah binti Sa'diyah mengembalikan beliau kepada orang tuanya, Siti Aminah. Sampai beliau berumur 6 tahun, ibunda beliau wafat. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai usia 12 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya
Abu Thalib dan menjadi pembela paling depan bagi dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun sampai paman beliau wafat, sama sekali tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Nabi sangat menginginkan bahwa paman beliau itu mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat menjelang wafatnya, ya. Tetapi Allah berkehendak lain, ya. Bahwasannya hidayah itu tidak Allah berikan kepada orang yang kita cintai, ya. Belum tentu orang yang kita cintai dan kita harapkan keislamannya, kita harapkan dia mendapatkan hidayah, belum tentu Allah berikan hidayah atau pimpinan. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayahnya. Dan itu selalu kita ulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Jangan menyangka bahwa kita yang sudah Islam ini nanti sampai akhir hayat juga tetap Islam. Karena ada seorang rahib Yahudi yang namanya Barsesa, 80 tahun hidupnya diabdikan untuk agama, berdakwah, mendidik umat, sampai-sampai muridnya kurang lebih ada 1000 orang, semuanya punya karomah, ya. Murid dari Barsesa ini semuanya punya karomah. Ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang bisa terbang di udara, ya. Tetapi menjelang akhir hayatnya Barsesa ini kafir kepada Allah. Dia melakukan perbuatan maksiat dosa besar, berzina, membunuh, dan menyatakan dirinya sebelum matinya mengingkari Allah dan beriman kepada taghut. Oleh karena itu ibadahnya selama kurang lebih 80 tahun tidak diterima oleh Allah karena batal dengan sebab kekafirannya menjelang kematiannya. Oleh karena itu setiap kita sholat, dalam setiap rakaat wajib membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan juga Nabi menganjurkan untuk memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, Allah berkuasa membolak-balikkan hati sebagaimana kita sanggup membolak-balikkan tangan kita, ya. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agama engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrah, pelajaran yang kita bisa dapatkan pada bab nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Said Ramadan Al-Buti. Yang pertama, bahwa berkaitan dengan nasab ini Allah mengutamakan, memuliakan bangsa Arab dari bangsa lainnya, ya. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW berkebangsaan Arab dan menurunkan kitab terakhirnya dalam bahasa Arab.
Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan orang Arab daripada bangsa yang lainnya. Saya lupa, pada beberapa tahun yang lalu ada Syekh dari Al-Azhar berkunjung ke Indonesia, kemudian berdialog dengan Said Agil Siraj. Mungkin bisa dicek di YouTube. Pada saat itu Dr. Said Agil Siraj mengemukakan pendapatnya bahwa orang-orang di Kepulauan Melayu itu mendakwahkan Islam dengan jalan yang lebih baik, yaitu tanpa peperangan, ya, tanpa pedang, tanpa kekerasan. Ya, kita tahu para wali songo, sunan yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, menyebarkannya tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kearifan lokal. Ya. Seakan-akan Islam yang ada di Indonesia, atau kadang-kadang disebut dengan istilah Islam Nusantara, lebih baik dari Islam yang tumbuh dan berkembang di negeri Arab. Pada saat itu Syekh dari Al-Azhar itu mengatakan bahwa seandainya Allah mengetahui bahwa orang-orang yang berdiam di Nusantara itu lebih baik dari orang Arab, pasti Allah akan turunkan risalahnya di Indonesia. Pasti Allah akan bangkitkan Nabi akhir zaman di Indonesia dan turunkan kitabnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Seandainya Allah tahu bahwa orang-orang di Indonesia, di Nusantara lebih baik dari orang Arab, pasti risalahnya akan Allah munculkan, bangkitkan awalnya di Indonesia. Ya. Itu jawaban dari seorang Syekh Al-Azhar terhadap gagasan yang diajukan oleh Dr. Said Agil Siraj. Ya. Dan pendapat dari Syekh Al-Azhar itu tidak berbeda dengan pendapat dari Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ya. Dalam kitabnya ini yang kita bahas sekarang, Sirah Nabawiyah, dia mengatakan bahwa nasabnya Nabi Muhammad SAW yang berkebangsaan Arab, ya, itu menunjukkan bahwa bangsa Arab Allah utamakan daripada semua manusia. Padahal nenek moyang Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, bukan orang Arab. Ya. Nabi Ibrahim itu lahirnya di daerah, kalau sekarang kurang lebih Irak. Ya. Ur. Dulunya itu termasuk wilayah Mesopotamia atau Babilonia. Ya. Bukan orang Arab. Tetapi Nabi kemudian lahir dari bangsa Arab karena Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya, yaitu Siti Hajar dan Ismail, ke wilayah Jazirah Arabia. Ya. Sehingga kemudian Ismail menikah dengan orang Arab dan dia kemudian berkebangsaan Arab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda, ya, terkait dengan apa yang tadi sudah saya sebutkan. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah aku? Para sahabat menjawab, engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah. Semoga keselamatan atasmu. Nabi SAW kemudian bersabda, aku adalah Muhammad, ya, bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk manusia, kemudian Dia menjadikan mereka dua kelompok, lalu menjadikan aku dalam kelompok yang terbaik. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa kabilah dan menjadikan aku di dalam kabilah yang terbaik. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa rumah dan menjadikan aku di dalam rumah yang terbaik dan paling baik jiwanya. Ya, ini merupakan dalil, ya, yang dikutip oleh Said Ramadan Al-Buti berdasarkan hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang menunjukkan bahwa bangsa Arab lebih baik daripada manusia yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mencela orang Arab, ini sama juga secara tidak langsung dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkebangsaan Arab. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat, ya, Allah melarang kita untuk mencela, mengolok-olok suku ras yang berbeda dengan kita. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kalian mengolok-olok, mencela kaum yang lain, menganggap kaumnya lebih baik. Karena bisa jadi kaum yang dicela dan diolok-olok itu lebih baik, lebih mulia dari orang yang mencelanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian Said Ramadan Al-Buti melanjutkan bahwa di antara konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai kaum dan kabilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Ya. Konsekuensi beriman kepada Rasulullah yang berkebangsaan Arab adalah mencintai kaum dan kabilah di mana Rasulullah SAW itu dilahirkan, dan Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada kaum dan kabilah bangsa Arab. Berarti kita juga konsekuensi sebagai beriman kepada Rasulullah SAW juga mencintai orang-orang Arab, bukan membencinya, mengolok-oloknya, sebagaimana yang sering kita dengar dan yang sering kita lihat. Ya. Ini bukan berarti, ya, bertentangan dengan adanya orang-orang Arab yang menyimpang di jalan Allah. Ya. Kita tahu bahwa memang tidak semua orang Arab itu beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan paman beliau sendiri, Abu Lahab, namanya diabadikan di dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Kecintaan kita kepada orang Arab ini berbeda dengan atau tidak
bertentangan dengan adanya orang Arab yang menyimpang dari ajaran Islam. Kenapa? Ya. Karena kata Syed Ramadan Al-Buti, penyimpangan dan kemerosotan ini ya, secara otomatis memutuskan, menghapuskan kaitan nisbat antara mereka, orang Arab yang tidak beriman pada Rasulullah, yang menyimpang dari ajaran Islam, dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun demikian, para ulama, baik itu sahabat, tabi'in, tabi'in, kalau membaca surat Al-Lahab itu membacanya dengan lirih, pelan. Karena adab mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka membaca surat Al-Lahab, bacanya dengan pelan. Ya. Karena bagaimanapun juga Abu Lahab ini paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menghormati Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, ketika baca suratul Quran, salah satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Lahab, bacanya dengan pelan, khawatir menyinggung perasaan Nabi Muhammad SAW. Gak ada orang yang baca di kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, baca surat Al-Lahab dengan keras, bahkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menjaga adab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang Arab yang menyimpang, orang Arab yang tidak mendapatkan hidayah Islam, nggak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai orang Arab karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkebangsaan Arab, dan itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari kabilah Quraisy. Ya, bahkan Quraisy itu juga nama surat, salah satu surat di juz 30 Quraisy. Ya. Kemudian yang kedua, bukan satu yang kebetulan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam keadaan yatim, bapaknya sudah wafat sebelum beliau dilahirkan. Sebelum beliau baligh, ibunya juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kakeknya tokoh Quraisy, yang kemudian ketokohannya itu digantikan, ketokohan dan kepemimpinannya itu digantikan oleh Abu Thalib, diwafatkan oleh Allah pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun. Itu pun belum baligh, masih anak-anak. Dan pamannya Abu Thalib tidak termasuk kelompok orang-orang yang beriman sampai wafatnya. Semuanya bukan kebetulan, tapi semuanya adalah takdir Allah, ketentuan Allah yang ada hikmahnya. Apa hikmah dari bapaknya Rasulullah sudah wafat sebelum beliau lahir, ibunya sudah diwafatkan ketika beliau usia 6 tahun, kakeknya sudah diwafatkan ketika beliau usianya 12 tahun, dan juga paman beliau sampai wafat juga tidak beriman, tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ya.
Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa Allah memilihkan pertumbuhan ini untuk nabinya karena ada beberapa hikmah. Di antaranya agar musuh-musuh Islam tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati atau menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mereguk susu dakwah dan risalah semenjak lahir, semenjak kecil, dengan bimbingan dan arahan dari bapaknya dan kakeknya. Ya. Itu pula kenapa Nabi Muhammad SAW sampai wafat tidak bisa baca dan nulis. Sampai wafat beliau tidak bisa baca dan menulis dalam huruf Arab. Sehingga dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah agar tulis perjanjian itu, dimulai dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Langsung disanggah, ditolak oleh Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Kami tidak kenal. Tulislah Bismillah. Jadi orang Arab berdasarkan pernyataan dari Suhail bin Amr itu hanya mengenal Allah. Mereka tidak tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu juga satu di antara Asmaul Husna. Sehingga Suhail bin Amr menolak perjanjian Hudaybiyah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah Bismillah. Lalu Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapus Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ali tidak mengatakan menolak, tidak pula mengiyakan, dan tidak menggerakkan tangannya menghapus. Karena tidak dihapus oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi tahu Ali bin Abi Thalib enggan menghapusnya, dan tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, mana huruf Ar-Rahman, mana kalimat Ar-Rahim, mana huruf-huruf dan kalimat Ar-Rahman, mana tulisan Ar-Rahim. Kemudian Ali bin Abi Thalib menunjukkan yang ini Ar-Rahman, yang ini Ar-Rahim. Nabi menghapus dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi sampai saat perjanjian Hudaybiyah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kemudian Nabi lanjutkan, tulis ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Disanggah lagi, ditolak lagi oleh Suhail bin Amr. Kata Suhail, kalau kami yakin, kami tahu engkau utusan Allah, nggak perlu kita bermusuhan, nggak perlu kita perang. Tulis ini perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Nabi perintahkan lagi kepada Ali bin Abi Thalib, hapus kalimat Rasulullah. Ali juga enggan menghapusnya. Nabi kemudian tunjukkan kepadaku mana itu kalimat Rasulullah. Setelah Ali tunjukkan, Nabi Muhammad SAW kemudian menghapusnya dengan tangannya sendiri. Semua ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi sesuatu yang Allah rekayasa sedemikian rupa supaya, kata Said Ramadan Al-Buti, agar musuh-musuh Islam tidak punya jalan untuk memasukkan keraguan dalam hati umat Islam ini yang menuduh bahwa Muhammad SAW itu mendapatkan arahan, bimbingan dari orang tuanya, atau
kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa baca, bisa nulis, mereka akan menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW ini menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri berdasarkan bacaannya kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena ada orang Arab yang juga menjadi penganut agama Nasrani. Antara lain misalnya Waraqah bin Naufal, paman dari istri beliau Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal ini menerjemahkan beberapa surat ayat dalam kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Karena dia penganut Nasrani, dia menerjemahkan beberapa ayat-ayat dalam kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Karena kitab Injil itu aslinya adalah bahasa Aramaik. Ya. Bahasa di mana Nabi Isa itu turun. Yang digunakan pada saat itu adalah bahasa Aramaik. Diterjemah ke dalam bahasa Arab. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ketakutan setelah bertemu dengan malaikat Jibril, minta diselimuti, kemudian dia khawatir bahwa itu diganggu oleh jin, karena belum pernah ketemu dengan malaikat sebelumnya. Dibawalah Nabi Muhammad SAW ini kepada paman dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, kepada Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal, orang Arab yang menganut Nasrani ini, sudah buta matanya, sudah tua, ya, sudah lemah tubuhnya. Ketika dikisahkan pengalaman Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, maka oleh Waraqah bin Naufal itu adalah namus. Ya. Waraqah bin Naufal itu menyebut Jibril dengan istilah namus. Ya, namus ini bahasa dalam bahasa Suryani atau Aramaik. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan Jibril. Itu adalah namus. Makhluk yang sama yang bertemu dengan Musa, Isa, dan nabi-nabi yang diutus Allah sebelumnya. Dan pasti nanti engkau akan diusir oleh kaummu. Kalau seandainya aku masih muda dan kuat, aku adalah orang yang membela engkau, kata Waraqah bin Naufal. Nabi heran, apakah nanti kaumku akan memusuhi aku dan mengusir aku? Ya, kata Waraqah bin Naufal, itu yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, ketika mereka kemudian membacakan risalah dari Tuhannya, membacakan wahyu-wahyu dari Allah, mereka dimusuhi kaumnya, diusir, bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh kaumnya. Apakah mereka berlaku seperti itu kepada aku? Padahal Nabi diberi gelar oleh kaumnya Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya, tidak pernah berdusta. Oleh karena itu orang Arab jahiliyah kalau mau pergi keluar kota, entah berdagang atau keperluan lainnya, pasti menitipkan barang-barang yang berharganya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa dipercaya, yang paling dipercaya pada saat itu kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu belum ada bank. Kalau sekarang mungkin kita titipkan uang atau harta benda kita di bank. Pada saat itu nggak ada. Muhammad SAW adalah tempat penitipan barang-barang berharga. Sampai kemudian beliau mau hijrah, dia pesan kepada Ali bin Abi Thalib, ini kembalikan barang ini kepada si fulan, barang ini pada si fulan, barang ini pada si fulan. Jadi walaupun orang Arab jahiliyah Quraisy itu benci kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka masih menitipkan barang-barang mereka kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ada yang bisa dipercaya sampai beliau membawakan risalah Islam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula paman beliau Abu Thalib, kenapa sampai wafat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu karena ada hikmahnya. Walaupun beliau adalah orang yang paling depan, orang yang paling gigih membela Nabi Muhammad SAW, tapi sampai akhir hayat beliau tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini ada hikmahnya. Kata Said Ramadan Al-Bukti, hikmah Allah telah menghendaki agar musuh-musuh Islam tidak menemukan jalan kepada keraguan yang seperti itu, sehingga Rasulnya tumbuh dan berkembang jauh dari tarbiyah, pendidikan, asuhan bapak, ibu, dan kakeknya. Bahkan masa kanak-kanak yang pertama sesuai dengan kehendak Allah harus dijalani di pedalaman Bani Sa'ad, jauh dari keluarganya. Ketika kakeknya meninggal, ia berpindah kepada asuhan pamannya Abu Thalib yang hidup sampai 3 tahun sebelum hijrah. Sampai akhir kehidupannya pamannya tidak pernah menyatakan dirinya sebagai muslim. Ini juga termasuk hikmah yang lain agar tidak muncul tuduhan bahwa pamannya memiliki saham di dalam dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya Islam itu berbeda dengan Arab. Islamiyah, keislaman itu berbeda dengan urubah, kearaban. Ada tradisi-tradisi Arab yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ada juga tradisi-tradisi Arab yang ditolak, bahkan dicela oleh Islam. Orang pakai kerudung, perempuan pakai kerudung, itu bukan tradisi Arab. Jilbab, jilbab ya, bukan hijab, karena beda. Jilbab itu pakaian untuk menutup aurat mulai dari kepala sampai dada. Sedangkan hijab itu adalah dinding yang menghalangi. Kalau perempuan disuruh pakai hijab repot. Ini pakai hijab begini, dinding yang menghalangi. Kemana-mana bawa dinding yang menghalangi, repot. Maka yang disuruh dipakai jilbab, bukan hijab. Ini salah kaprah. Hal yang salah kaprah juga yang terjadi di masyarakat kita, menyebut saudara yang tidak boleh dinikahi dengan muhrim, padahal seharusnya mahram. Kalau muhrim itu orang yang mau ihram. Ketika dia mau melaksanakan umroh atau haji, dia ihram, orangnya disebut muhrim. Sementara orang yang haram dinikahi mahram. Hal yang sama juga terjadi pada istilah hijab dengan jilbab. Yang lebih tepat jilbab, bukan hijab. Kita ini terhijab dengan siapa? Dengan orang yang lalu lalang di depan. Kenapa? Dihijab oleh dinding ini, ditutup. Apa yang kita lakukan di sini tidak dilihat, tidak diketahui oleh orang lain. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, masuk ke dalam WC, dihijab, tutup pintunya, disekat dengan dinding, itu berarti kita dihijab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Islam dengan Arab
sesuatu yang berbeda. Ya, ada tradisi dalam bangsa Arab yang dibenarkan dan dilanjutkan, ya, dibenarkan oleh syariat Islam, ada yang ditolak. Seperti tradisi hajinya orang Arab, itu ditolak oleh Islam. Bagaimana tradisi orang Arab pergi haji? Orang Arab kalau pergi haji, orang Arab jahiliyah, kalau pergi haji tidak memakai pakaian walaupun sehelai benang. Di telanjang bulat, mau laki mau perempuan, tawaf mengelilingi Ka'bah, tidak pakai pakaian. Kalau sekarang mungkin, wah seru nih, nggak pakai pakaian telanjang bulat, tawaf keliling Ka'bah. Itu pasti kalau sudah ada YouTube kayak sekarang, itu akan dia balikan. Untungnya waktu itu belum ada YouTube. Kita tahu hanya dari penuturan para ulama yang menjelaskan bahwa hajinya, umrohnya orang-orang Arab jahiliyah ketika tawaf nggak pakai pakaian sama sekali walaupun sehelai benang. Maka itu ditolak tradisi. Mereka katakan ini tradisi dari nenek moyang kami. Kalau disebut dari nenek moyang mereka, itu ujung-ujungnya kan kepada Ibrahim. Dia menuduh Ibrahim yang mendirikan Ka'bah bersama Ismail itu ketika tawaf juga telanjang bulat. Padahal dia demikian. Pakai pakaian, walaupun pakaiannya itu tidak dijahit. Pakaian ihram itu tidak dijahit, cuma diikat-ikat saja. Sementara orang Arab tradisinya ketika tawaf tidak memakai pakaian. Begitu juga talbiyahnya beda. Talbiyahnya ditambahkan oleh mereka. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ditambah oleh mereka, kecuali Tuhan-Tuhan yang Allah izinkan untuk disekutukan. Kenapa? Karena di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang mereka sembah. Kalau mereka punya kebutuhan tertentu, mereka datang kepada berhala tertentu dengan membawa sajian. Orang Jawa nyebutnya sajian. Dikorbankan binatang tertentu, onta, disembelih untuk berhala tertentu, karena mereka punya niat yang ingin segera dikabulkan. Bahkan ada onta yang kupingnya dipotong sebagai tanda bahwa onta tersebut dipersembahkan kepada berhala tertentu. Ini tradisi Arab, ditolak oleh Islam. Ada yang dianjurkan, ada yang dibenarkan oleh syariat. Seperti misalnya orang Arab itu sangat menghormati tamu-tamu, khususnya tamu-tamu rumah Allah. Barang siapa yang pergi haji, itu pasti disambut oleh orang-orang Arab dengan menyediakan tempat untuk didirikan tenda, menyediakan air minum, makanan. Maka menurut cerita-cerita orang yang entah pergi haji atau umroh, khususnya yang pergi haji, itu jangan takut kelaparan, karena orang Arab bawa satu truk korma, bagi-bagikan. Ini tradisi orang Arab yang menghormati tamu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi antara Islam dengan Arab dua hal yang berbeda. Ada yang ditolak, ada yang dibenarkan.
Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, sebelum Nabi datang ke sana, itu banyak hewan peliharaan mereka kurus kering, susunya tidak keluar karena beberapa tahun tidak turun hujan, banyak tumbuhan mati, air kurang, sehingga hewan-hewan mereka juga kurus kering dan tidak mengeluarkan susu. Tapi ketika Nabi datang ke sana, diriwayatkan oleh para ahli sirah, kantong susu unta yang sudah tua dan telah berhenti meneteskan air susu kembali memproduksi air susu. Kejadian ini menunjukkan ketinggian derajat dan martabat Rasulullah SAW di sisi Allah. Ontak mereka jadi gemuk lagi. Allah turunkan kepada perkampungan itu hujan. Air susu yang tadinya sudah tidak keluar, keluar lagi air susu. Padahal sebelumnya daerah itu kering kerontang, hewannya kurus kering, tidak mengeluarkan susu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus engkau, kaknya itu kembali kepada Muhammad SAW. Kami tidak utus engkau membawa risalah dari Allah kecuali untuk rahmat bagi semesta alam, bukan hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah peristiwa pembelahan dada yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya Nabi mengalami 2 kali pembelahan dada. Pada saat beliau masih kecil, belum sampai usia 6 tahun, dan pada saat beliau akan di-Isra Mi'rajkan. Pada saat beliau kecil, ini terjadi di perkampungan Bani Sa'ad. Pada saat beliau akan di-Isra Mi'rajkan, ini terjadi di Makkah. Karena Isra Mi'raj itu kan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Sebelum di-Isra Mi'rajkan, dibelah juga dadanya. Peristiwa ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang sahih dari banyak sahabat. Di antaranya adalah dari Anas bin Malik. Dalam satu riwayatnya yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah didatangi oleh Jibril ketika beliau bermain-main dengan anak sebayanya. Kemudian Jibril mengambilnya, menelentangkannya, membelah dadanya, mengeluarkan segumpal daging dari tubuhnya. Lantas Jibril berkata, ini adalah bagian setan yang ada padamu. Kemudian Jibril mencucinya dengan bejana dari emas dengan air zam-zam, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Melihat peristiwa ini, anak-anak yang sedang bermain dengannya lari menuju ibunya seraya berseru, Muhammad telah dibunuh. Takut daging dibelah, dikeluarkan dagingnya. Anak-anak yang lain ketakutan, Muhammad telah dibunuh. Tujuan dari peristiwa ini adalah bukan untuk mencabut daging atau kelenjar kejahatan yang ada pada Nabi Muhammad atau jasad Rasulullah SAW.
Sebab jika kejahatan itu sumbernya terletak pada satu kelenjar tertentu yang ada di dalam jasad, maka orang jahat yang sekarang ini akan bisa jadi baik kalau dilakukan operasi bedah. Kalau diketahui daging tertentu dalam tubuh manusia itu menjadi penyebab dilakukan kejahatan, gampang saja bawa ke dokter di rumah sakit, bedah, diambil kelenjar kejahatannya, habis itu jadi orang baik. Nggak semudah itu. Dari orang jahat menjadi orang baik, ada prosesnya. Dan proses itu bukan proses yang bersifat fisik, tapi lebih banyak proses bersifat psikis. Lalu kata Said Ramadan Al-Hudi, tujuan pembelahan dada adalah sebagai pengumuman terhadap satu perkara di mana Rasulullah SAW ini dipersiapkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah dari sejak kecil untuk kemudian menerima wahyu, membawa risalah, diumumkan oleh Allah bahwa dia memang orang yang telah dipersiapkan, dibersihkan lahir batinnya. Ini agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah, membenarkan risalahnya. Dengan demikian peristiwa tersebut merupakan operasi pembersihan spiritual. Lagi pula kalau logikanya dari kelenjar itu ada kejahatan, kalau sudah diambil nggak mungkin dikembalikan lagi. Walaupun memang ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat kulluh wa idza fasadat kulluh wa hiya al-qalb. Pada diri manusia itu, pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik semuanya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk semuanya. Segumpal daging itu adalah al-qalb. Al-qalb itu kalau diterjemah dalam bahasa Inggris tepat terjemahannya heart, jantung. Tapi begitu terjemahan bahasa Indonesia, jadi terjemahannya hati. Kurang tepat. Kalau hati itu dalam bahasa Inggrisnya lever, adanya di sebelah kanan, dada sebelah kanan bawah. Sementara jantung ada dada sebelah kiri, ada ke atas. Apa bedanya jantung dengan hati? Jantung itu adalah yang berdenyut, menggerakkan darah beredar kepada seluruh tubuh. Kalau kita melakukan kemaksiatan pada awal pertama kali, maka jantung itu akan semakin kencang detaknya. Misalnya kita lagi mencuri, suatu saat kita butuh makan atau butuh harta untuk kita makan atau harta yang kita butuhkan, lalu kita ambil jalan pintas mencuri. Pada saat melakukan perbuatan mencuri yang pertama kali dan itu bertentangan dengan fitrah, pasti jantungnya tertekan. Kalau kata dia silakan dicoba. Saya yakin di sini nggak ada yang punya kebiasaan mencuri. Coba lakukan pertama kali pencurian, pasti tertekan. Kawan dalam orang yang punya. Tapi kalau dia sudah terbiasa, maka detak jantungnya itu menjadi biasa, nggak tertekan lagi. Pencuri profesional
pada awal pertama misalnya nyuri motor, lihat kanan, lihat kiri, jantungnya deg-degan. Sekali, dua kali, terus apabila dia sudah terlatih, katanya kalau nyuri motor itu nggak boleh lebih dari 5 detik. Kalau kotak-katik nggak bisa dibuka motornya, tinggal. Itu kalau mencuri profesional. Kalau dia masih amatiran, kotak-katik sampai ketangkap orang. Kalau sudah profesional, biasa saja. Seakan-akan itu motor dia. Jantungnya sudah tidak berdegup dengan kerasnya karena sudah terbiasa. Maka kata Nabi, kalau dia itu buruk, maka buruk semuanya. Bagaimana prosesnya? Akan ada satu titik. Kalau kita melakukan kejahatan, keburukan, ada satu titik pada jantung tersebut, titik hitam. Makin banyak dia melakukan kejahatan, makin banyak titik hitamnya. Makanya jantungnya itu semakin tidak berdegup dengan keras. Jantung itu alarm. Apakah satu perbuatan itu baik atau buruk? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jantung inilah yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril, dicuci, kemudian dikembalikan lagi kepada tempatnya. Demikian yang kita bisa bahas terkait dengan nasab, kelahiran dan penyusuan Nabi Muhammad SAW, dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari ini. Qalbu secara fisik itu jantung, yang dimana namanya qalb itu yang berbolak-balik. Yang berbolak-balik apa? Hati. Fisiknya itu kan kaitannya dengan jantung. Tetapi yang berbolak-balik itu sikap manusia bisa berbolak-balik. Tadinya benci jadi rindu, tadinya cinta jadi benci. Berbolak-baliknya itu hati. Jadi ada yang berbentuk spiritual, benci, rindu, sayang dan sebagainya, itu kan berbolak-balik. Tapi dalam fisiknya itu terkait dengan jantung. Karena kenapa? Karena kalau kita benci sama seseorang, bertemu dengannya, itu muka kita merah, cemberut, karena jantung itu memompa darah yang berlebih ke otak, ke wajah. Biasanya nggak kelihatan merah, begitu ketemu sama musuhnya merah. Begitu juga ketika bertemu dengan orang yang disukainya, jantung itu menjadi berdebar-debar, berbunga-bunga. Itu istilah para penyair pujakan. Dulu mungkin Bapak waktu sebelum melamar istri Bapak, ya, ketika mungkin ke rumah calon istri itu nggak ketemu istrinya, cuma ketemu atap rumahnya, itu gimana Pak Tani? Oh, senang banget. Deg-degan, kurang lebih gitu. Ya. Ada desiran, ya, di hati, ya, di dada. Padahal baru lihat rumahnya doang. Jadi antara fisik dengan non fisik ada kaitannya. Ketemunya di mana? Ketemunya di jantung. Di qalb itu sesuatu yang berbolak-balik. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam bencinya pada Nabi bukan main. Bahkan dia mengatakan dia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Cuma yang namanya Umar itu berbeda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal itu ngajak-ngajak orang untuk memusuhi Nabi Muhammad
Nanti Allah ubah hatinya ketika dia membaca surat Toha. Dari benci menjadi orang yang paling depan membela Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai Nabi Muhammad SAW wafat, beliau orang yang paling marah ketika ada orang lain yang mengatakan Nabi wafat. Marah dia. Barang siapa mengatakan Nabi wafat, aku penggal badannya. Maka nggak ada orang yang berani bilang Nabi wafat, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar masuk ke tempat Nabi disemayamkan, dilihat memang Nabi sudah wafat, dia keluar, dia bacakan surat Ali Imran. Dan Muhammad itu adalah manusia. Wa Muhammadun illa rasul. Qala min qablihi rusul. Muhammad itu rasul, sama dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Dia juga manusia yang bisa mati. Begitu dibacakan ayat itu, Umar lemas. Lalu katanya, seakan-akan aku belum pernah dengar ayat ini sebelumnya. Jadi dalam perang Uhud kan Nabi Muhammad juga diisukan mati. Dan isu itu dibiarkan oleh Nabi. Nggak boleh ada sahabat yang membenarkan, nggak boleh pula ada yang menentangnya. Didiamkan. Allah ubah hatinya Umar bin Khattab dari benci menjadi cinta. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjelaskan memberikan apa. Penjelasannya yang bisa disimpulkan akhirnya bahwa qalbu itu adalah not liver. Ya. Baik, nampaknya bisa kita cukupkan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, telah sama-sama kita ikuti kajian Sirah Nabawi kali ini yang banyak membahas terkait ibroh dari mempelajari nasab. Dan sedikit saya kutip apa yang disampaikan pada bagian awal Muhammad Ustaz Abdul Razak tentang kisah Rabi yang punya banyak murid, namun di akhir-akhirnya justru malah berkelima dengan kemaksiatan. Dan itulah yang menjadi landasan juga mengapa di dalam setiap sholat kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, dan Rasulullah SAW mengajarkan untuk memperbanyak doa ya muqallibal qulub lebih ada ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini senantiasa diteguhkan iman Islamnya dan juga terus bisa menjadi umat Islam yang senantiasa taat hingga akhir hayat nanti. Amin. Dan mari bersama kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.